Puji nama Tuhan, selamat pagi dan saya ucapkan shalom. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai setiap kita yang hadir pada hari ini. Nah saudara, tentunya di hari ini semua gereja merayakan hal yang sama, di mana hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan 10 hari kemudian tentunya semua gereja merayakan hal yang sama, yaitu merayakan hari pencurahan Roh Kudus atau yang disebut dengan Pentakosta, di mana murid-murid mereka menjadi hebat, menjadi luar biasa di dalam pelayanan mereka karena dipimpin atau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi menarik bahwa para murid itu mereka sudah 3 tahun lebih ikut Yesus melayani, tetapi pada saat Yesus akan naik ke surga, Yesus berkata sama murid-murid, jangan kalian menyebarkan firman, jangan kalian berkhotbah, jangan kalian mendoakan orang sebelum kalian dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, menjadi catatan penting bahwa kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan di mana mereka menjadi orang-orang yang efektif di dalam apa yang mereka lakukan. Nah, itu sebabnya saya percaya bahwa semua orang yang dipanggil Tuhan, di dalam diri mereka, Tuhan telah install segala kemampuan yang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Itu sebabnya menjadi orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang tidak perlu iri hati dengan kemampuan orang lain. Sebab setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Ada strong, ada weaknya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Makanya setiap orang, gak semua orang hebat di semua bidang. Tapi enggak setiap orang juga kurang di semua bidang. Masing-masing ada kelebihan, ada hebat di bidang tertentu, tapi dia tidak hebat di bidang yang lain. Saya kasih contoh soal, saya nyanyi bisa saudara. Saya nyanyi bisa. Ya kata orang Ambon itu kalau nyanyi itu merdu saudara. Jangankan kalau nyanyi, batuk aja merdu saudara ya. Tapi saya nggak bisa main musik saudara. Saya kurang canggih main musik. Jadi walaupun saya bisa nyanyi bagus, tapi saya perlu pemain musik. Itu sebabnya saya butuh tim. Saya nggak hebat di semua bidang. Kalau saya jago musik, saya nggak perlu pemain musik. Tapi saya butuh pemain musik karena saya nggak jago main musik. Dan saya nggak ahli di bidang teknologi yang lain. Nah, makanya saya butuh tim. Itu sebabnya saya percaya bahwa setiap kita itu berarti memiliki kelebihan kita masing-masing. Itu sebabnya saya percaya siapapun kita yang hadir hari ini, jangan pernah merasa diri saudara kekurangan. Kurang pasti, setiap orang punya kekurangan, punya kurang iya. Tapi bukan berarti kita menjadi orang yang lemah tidak bisa menjadi efektif. Tapi setiap kita di dalam segala kemampuan yang ada pada kita bisa jadi efektif di bidang kita masing-masing. Yang sepakat katakan amin. Nah berarti tepatlah hari ini kalau kita, ini adalah tema kita setahun. Target kita tahun 2025 ini, setiap anak-anak Tuhan yang ada di Zion Church, saudara menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan secara proper, secara mendalam. Anda bukan cuma tahu dari pendeta, baca di buku, tapi mengalami secara pribadi, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya setiap situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, sebenarnya Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan gak pernah diam. Sampai hari ini Tuhan bekerja bagi hidup Anda. Situasi apapun yang terjadi bagi hidup Anda, Tuhan tetap bekerja di dalam Anda. Nah, saya mau biarlah kita benar-benar mengalami Tuhan. Dalam kesusahan kita, dalam rasa senang kita merasakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, itu hanya bisa dirasakan pada waktu kita menjalani kehidupan ini di dalam Tuhan. Nah, ini target kita adalah bicara mengenai knowing God sepanjang setahun ini. Dan di bulan ini tentunya karena tema kita bicara mengenai pencurahan Roh Kudus sepanjang bulan Juni ini, makanya tema yang kami angkat sepanjang bulan ini adalah tentang restart and refresh. Artinya kalau kita punya gadget yang kita sudah terbiasa ya, kalau ada masalah nge-hang gitu ya, kita tinggal pencet tombol restart dan itu selesai. Refresh artinya kita punya aplikasi perlu di-refresh karena kalau nggak di-refresh itu akan menjadi kesulitan, nggak efektif apa yang akan dikerjakan oleh ponsel tersebut atau gadget kita. Nah, masalahnya di dalam kehidupan kita nggak seperti di dalam aplikasi atau device elektronik kita. Ada tombol untuk restart dan refresh. Nah, hidup kita di dalam perjalanan ini kita seringkali jam, seringkali kita mengalami stagnan, seringkali kita error gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa restart atau refresh? Nah, ini dia. Roh Kudus yang bisa restart saudara.
Amin. Anda nggak bisa restart diri Anda sendiri. Anda nggak bisa refresh diri Anda sendiri. Tapi Roh Kudus punya kemampuan untuk merefresh hidup Anda. Makanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, wajahnya tetap ceria. Dan saya kasih tahu keuntungan orang yang senyum, orang yang ceria. Orang nggak bisa duga berapa isi dompet saudara. Amin. Jadi kalau saudara ceria, orang akan bilang, ini pasti orang kaya nih. Jadi ciri orang kaya adalah senyum. Coba senyum dulu deh. Nah itu dia, itu orang kaya tuh. Ya kan orang bilang, wah banyak duitnya nih gitu kan. Tapi walaupun saudara mobilnya mahal, muka saudara mutung terus. Anda akan dibilang tuh pasti supirnya tuh. Jadi saya berdoa buat saudara, Anda tetap senyum dalam situasi apapun. Amin. Judul kita hari ini adalah hidup efektif di dalam kuasa Roh Kudus. Nah itu tadi saya katakan, Anda semua adalah orang-orang yang efektif di dalam Tuhan. Gak ada orang yang useless. Gak ada orang yang hidupnya gak berguna, gak bermanfaat. Semua kita adalah orang-orang yang Tuhan telah beri kemampuan hebat. Nah karena ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, maka ayat ini adalah ayat yang sering kita bahas di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ketika seseorang menerima Roh Kudus, itu artinya bukan hanya orang itu diberi kuasa punya mujizat, tapi orang itu diberikan tujuan hidup yang baru. Kita masing-masing punya mimpi, kita punya harapan, masa depan kita akan jadi seperti apa yang kita punya mimpi. Tapi pada waktu Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu bukan sekedar memberikan mujizat buat kita, tapi menjadikan hidup kita efektif dan kehidupan kita menjadi berdampak. Artinya saudara, mimpi-mimpi yang dulu mungkin kita kejar maunya kita, tapi sekarang diarahkan kepada kehendak yang Tuhan kerjakan bagi kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Kita yang berpikir kita baik dengan mimpi ini kalau jadi. Tapi ternyata yang lebih baik adalah kehendak Tuhan. Saya punya banyak mimpi, saya punya banyak cita-cita. Bahkan cita-cita saya pengen jadi dokter sebenarnya. Saya punya cita-cita, saya punya banyak keinginan, saya pengen punya ini, saya pengen punya itu. Tapi pada waktu Roh Kudus semakin bekerja di dalam kehidupan saya semakin mengalami perubahan tujuan. Tujuannya bukan lagi tentang apa yang saya kejar, tapi tujuannya adalah bagaimana kehidupan saya bisa menjadi dampak, bermanfaat, dan menjadi efektif dalam hidup ini. Nah, 2 minggu yang lalu saya pernah kutip sebuah buku yang diterbitkan atau ditulis oleh seorang penulis terkenal yang bernama Stephen Covey. Dia punya filosofi tentang live, love, learn, and leave a legacy. Nah, ketika seseorang menerima Roh Kudus sebenarnya prinsip yang dituliskan oleh Stephen Covey ini sangat-sangat pas dan relevan atau nyambung dengan kita pada waktu Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Nah, prinsip ini adalah tentang hidup yang penuh tujuan. Ketika Roh Kudus kasih sesuatu di dalam diri kita, bekerja dalam diri kita, maka sekarang kita hidup punya purpose, punya tujuan. Betul ya? Saudara nggak mungkin keluar rumah sampai di sini tanpa menetapkan tujuan. Tujuan ditetapkan dulu, baru saudara berangkat. Device saudara ini, misalkan handphone, sebelum dibuat oleh pabrikan, ditetapkan dulu tujuannya. Artinya, pabrikan ingin membuat sebuah device yang bisa dipakai untuk komunikasi, untuk internet, untuk perbankan, dan itu memudahkan setiap orang yang akan memakainya. Maka ketika tujuan sudah dibuat di awal, barulah bendanya dibikin. Sampai di sini saudara mengerti maksud saya. Jadi saya percaya sebelum saudara lahir ke bumi, Tuhan telah kasih tujuan dulu bagi hidup Anda. Jadi masing-masing kita di dalam rahim ibu kita, Tuhan telah menetapkan tujuan-tujuan saudara akan jadi apa. Ada orang yang cerewet banget, ada orang yang slow, benar nggak? Oke, ini berbeda karena desainnya memang punya tujuan. Desain itu dibuat berdasarkan apa tadi? Tujuan. Oke, ulangi lagi. Desain dibuat berdasarkan tujuan. Oke, bilang desain dibuat berdasarkan tujuan. Bilang lagi, tujuan lebih dulu daripada desain. Bagus. Jadi saudara, sebelum engkau dibuat di dalam rahim ibumu, Tuhan sudah kasih tahu dulu, Tuhan sudah siapkan dulu. Anda ke depannya akan jadi apa? Makanya ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, kita jadi tahu. Kita bisa explore di dalam diri kita, ternyata saya punya tujuan untuk ini ya.
Saya ini nggak pernah berani berdiri di depan orang untuk presentasi, saudara. Cenderung introvert. Tapi kalau sekarang saya dites secara psikologi, malahan saya ekstrovert. Karena saya berani ngobrol di depan Anda. Saya berani mimpin di depan. Saya berani bimbing orang. Saya berani ngajar orang. Nah, kenapa bisa begitu? Ternyata kemampuan itu ada di dalam diri kita. Nah, masalahnya kenapa kita stuck, kita jalan di tempat, karena kita berpikir siapa diri kita, tujuan hidup kita berdasarkan apa kata media sosial, apa kata tetangga, apa kata teman. Nah, hari ini saudara harus berubah. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara sehingga saudara tahu saudara mau dibawa kemana sama Tuhan. Amin. Dan banyak hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan. Nah, yang kedua kita dipanggil setelah Roh Kudus hadir, kita bisa mengasihi orang tanpa syarat. Dulu kalau kita mengasihi orang hitung-hitungan. Kalau lu baik, gue baik sama lu. Pernah dengar seperti ini? Tapi jangan sampai jahatin gue. Gue bisa lebih jahat lagi. Pernah ada yang punya prinsip begini? Iya kan? Dulu kita mungkin berpikir seperti itu. Nah, hari ini kita diingatkan Roh Kudus membuat kita bisa mengasihi tanpa syarat. Roh Kudus juga bisa membuat kita belajar mengenal Tuhan. Alkitab bilang, gak mungkin orang datang kepadaku, kata Yesus. Gak mungkin orang datang kepadaku kalau bukan aku yang panggil. Nah, Anda gak mungkin mendalami Yesus, mendalami Tuhan tanpa Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Makanya saya kasih tahu, Anda boleh bawa Alkitab, kasih sama orang di sana yang tidak kenal Yesus. Mereka boleh kutak-katik ini Alkitab, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Mereka gak bakalan ngerti isinya kalau bukan disingkapkan oleh Roh Kudus. Paham sampai di sini? Itu dia, makanya hebatnya. Roh Kudus membuat kita bisa mendalami tentang Tuhan. Dan yang keempat adalah Roh Kudus membuat kita bisa mewariskan iman dan dampak yang kekal. Leave a legacy. Nah, itu sebabnya saudara, anak-anak Tuhan itu mengalami perubahan pada waktu Roh Kudus hadir di dalam dirinya. Nah, terhubung dengan tulisan daripada Stephen Covey ini, saya mengambil ada kebiasaan baru yang harusnya kita lakukan. Sama-sama katakan kebiasaan baru. Kebiasaan adalah sesuatu yang kita ulang terus-menerus. Nah, saya berdoa setelah saudara dengar firman ini, saudara pulang, saudara praktekkan dan diulang-ulang. Dan itu akan menjadi kebiasaan yang menetap dalam diri saudara dan itu akan memberikan manfaat yang luar biasa. Siap diberkati di tahun ini? Lakukan ini, warisan ini, yang saya bagikan hari ini, itu akan membuat Anda berbeda. Ini dia, ada 7 kebiasaan. Ya, ada 7 kebiasaan dan aplikasinya dalam hidup orang percaya pada waktu Roh Kudus memimpin kehidupan Anda. Siap mau dipimpin Roh Kudus? Yes, izinkan Roh Kudus memimpin Anda. Ini 7 kebiasaan. Yang pertama kebiasaannya adalah be proaktif. Artinya hidup kita harusnya dipimpin roh, bukan dipimpin atau dikuasai oleh daging. Jujur kita hidup di dalam daging, ini daging kita. Daging ini akan selalu menuntut kita, setiap harinya menuntut kita. Tapi jangan biarkan dia berkuasa sama saudara. Tapi di sini dikatakan be proaktif. Ada sebuah tindakan, ada sebuah tanggung jawab yang disebut dengan respon kita. Ada sebuah dorongan untuk kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, Roh Kudus akan memampukan Anda untuk bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Galatia 5 pada ayat yang ke-16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita gak bisa nolak keinginan daging. Menjahati orang, balas yang jahat dengan yang jahat. Kita iri hati. Kita mungkin melakukan hal-hal yang di luar norma-norma yang ada. Kita tergoda untuk melakukan itu. Karena itu keinginan daging. Kita kesulitan mengatasinya. Betul, kalau Anda berusaha mengatasi diri Anda sendiri. Tapi di sini diberikan fasilitas. Anda perlu hidup oleh rohnya huruf besar. Berarti Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus yang memandu hidup Anda. Dan Roh Kudus akan membuat Anda bisa menang atas kedagingan. Saya banyak menjumpai orang yang seringkali komplain dan berkata, saya begini karena suami saya. Suami saya kasar sama saya, makanya saya kasar. Saya begini karena istri saya tidak support saya. Dia cerewetnya minta ampun. Makanya saya jadinya benci dan mudah marah emosian. Saya begini karena orang tua saya tidak support saya. Saya marah sama orang tua saya. Saya begini karena anak-anak saya. Saya begini karena teman-teman saya. Dan begitu banyak alasan lagi. Yang kita katakan bahwa saya terluka karena mereka. Saya tersakiti karena mereka. Saya jadi susah karena orang-orang tersebut.
Saya kenapa selingkuh? Karena saya digodai sama dia. Coba kalau dia nggak godain saya nggak bakalan selingkuh. Ada begitu banyak alasan yang membuat kita punya alasan bahwa semua karena situasi di luar saya. Padahal Roh Kudus mengingatkan Anda dan saya bahwa apapun yang terjadi sebenarnya kita harus belajar untuk berkata bahwa saya bertanggung jawab atas respon saya sendiri. Yang jadi masalahnya saudara bukan karena mereka yang melukai Anda. Tapi karena kita meresponnya salah. Kita itu punya respon saudara. Kita bisa tahu orang yang kita ajak ngobrol ini berbahaya gak buat kita. Nah saya punya kemampuan itu. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya berbahaya memberikan signal-signal yang ini udah gak benar lagi signalnya. Saya responnya adalah apa? Saya harus menarik diri dan menjauh. Cut off hubungan dan artian saya tidak memberi kesempatan untuk situasinya berkembang ke arah yang tidak baik. Sampai sini saudara mengerti maksud saya? Respon. So kita bertanggung jawab akan respon kita. Kalau saudara berkata bahwa saudara dilukai oleh mantan pacar saudara, makanya saudara jadi terluka sampai hari ini. Saya nggak bisa mempercayai laki-laki manapun, saya nggak bisa mempercayai wanita manapun karena saya pernah dilukai dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan salah orang lain. Tapi karena kita salah meresponi. Saya beri tulisan ini buat saudara. Nothing in this world can hurt you so badly except your wrong reaction. Hanya masalahnya karena kita salah bereaksi. Karena kita menjadi orang-orang yang reaktif sama dunia ini. Tapi hari ini kebiasaan yang harus kita bangun. Sama-sama katakan, be proaktif. Artinya, yuk kita bertanggung jawab. Untuk mau hidup di dalam ketaatan. Izinkan kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh kedagingan kita, katakan amin. Yang kedua sekarang, kebiasaan kedua, begin with the end in mind. Fokusnya pada kekekalan, bukan fokus kepada hari ini aja, tapi fokus pada kekekalan. Ingat baik, kita harus berpikir tentang Tuhan. Masalahnya seringkali kita error, karena kita salah taruh di pikiran kita. Kita yang taruh pikiran-pikiran yang negatif, kita taruh pikiran-pikiran yang merusak. Kita mikirin hal-hal yang tidak tepat. Oh ini setan serang pikiran saya. Sebenarnya apa yang saudara mau taruh di pikiran saudara? Bacaan apa yang Anda baca? Tontonan apa yang Anda tonton? Dan satu lagi, Anda berteman sama siapa? Banyak kali Anda gagal karena Anda gak maintain pertemanan Anda. Ngobrolnya gak jelas, ngobrolin apa? Karena kita ingat baik, pertemanan itu bisa membawa kita naik ke atas atau sebaliknya membawa kita ke bawah. So maintain siapa yang menjadi teman-teman Anda. Kolose 3 pada ayat yang kedua berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya Roh Kudus menanamkan ini, kebiasaan kita yang kedua, visi kekekalan di dalam hati kita. Artinya gini, kalau saudara bangun bisnis sama seseorang, coba cek dulu, kalau saya bangun bisnis sama dia, ini mengganggu kekekalan saya enggak gitu. Kalau saya mau jalanin hubungan dengan seseorang, Anda yang jomblo, Anda mau bangun hubungan dengan seseorang, ini akan mengganggu kekekalan enggak? Saya sesuai firman enggak jalannya? Mikir dulu gitu loh. Nah, Roh Kudus itu memberikan kemampuan Anda untuk berpikir sebelum melangkah. Banyak orang kalau jatuh cinta main babat aja, betul enggak sih? Karena orang jatuh cinta itu salah satu sarafnya ada yang rusak. Betul. Kalau lagi jatuh cinta babat aja. Nggak percaya, coba cek ibu-ibu yang baru melahirkan anak. Pasti dia bilang anaknya cakep. Cakep anak gue, seneng banget. Karena dia cinta sama anaknya. Pasti dia bilang apa? Cakep. Tapi kita yang netral dari luar, coba lihat deh. Begitu kita deketin, jelek gitu. Kita bisa bilang jelek. Ya kan? Tapi untuk orang yang cinta, dia akan bilang apapun yang terjadi itu cinta. So, ketika Anda mau melakukan sesuatu, pikirkan perkara yang di atas. Ingat baik, hidup ini bukan tentang dunia saja. Tapi hidup ini tentang kita menyelesaikan misi kerajaan Tuhan. Saudara, pada waktu Anda jadi orang Kristen, pada waktu Anda percaya Yesus, catat ya, Anda punya musuh namanya iblis. Berarti semua kita yang percaya Yesus ada di dalam medan pertempuran. Di medan pertempuran kita nggak bisa cuti, kita nggak bisa rehat. Di medan pertempuran kerjaan kita adalah apa? Berperang. Dan bertahan yang paling baik adalah menyerang. Makanya musuh kita bukan orang.
Musuh kita bukan temanmu yang tidak seagama, yang seringkali mengkritisi apa yang saudara percaya. Sebenarnya mereka bukan menyerang diri saudara. Yang mereka serang adalah Yesus yang ada di dalam diri saudara. Paham sampai di sini? Makanya saudara jangan jadi kecewa. Tetapi ingat baik. Kita tahu sekarang bahwa roh dalam diri kita luar biasa. Kita punya misi. Misi kita adalah apa? Menyelesaikan kerajaan Allah. Menyelesaikan apa yang Tuhan taruh. Makanya kebiasaan yang kita bangun adalah berpikir kekekalan. Oh nanti aja pastor, kalau saya udah mulai tua, udah mau siap-siap dipanggil Tuhan. Enggak, ntar, bukan nanti, sekarang. Sejak muda Anda jaga hidup Anda untuk berpikir tentang kekekalan. Katakan amin. Keluarga saya udah bertobat belum ya? Janji Tuhan kan satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan. Kita mesti berjuang saudara. Untuk keselamatan anggota keluarga kita. Kita harus jadi terang, jadi garam, jadi saksian buat mereka. Ayo, bukan nanti. Oh itu tugas pendeta aja deh buat nginjilin keluarga saya. Enggak, itu tendernya Anda saudara, bukan tender saya. Kalau tender Anda kasih ke saya, yang dapat untung lebih banyak siapa? Saya lah. Kapan saudara dapat berkatnya? Nah itu bagian Anda. Makanya kebiasaan ini yang kedua. Begin with the end in mind. Yang ketiga, put first thing first. Bicara priority, sama-sama katakan prioritas. Saudara sering ketemu orang enggak? Diajakin ketemu, aduh sore ini gue sibuk nih gitu. Atau saudara diajakin ketemuan, saudara jawabnya, sore ini bro gue sibuk nih gitu. Pernah enggak? Sebenarnya enggak ada orang yang sibuk. Yang ada tidak prioritas. Jadi artinya kita mau belajar untuk menempatkan apa? Prioritas. Yang menjadi persoalan kenapa orang keuangannya drop, keuangannya bermasalah. Karena dia tidak bisa taruh skala prioritas. Kita harus bisa menempatkan mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Itu yang kita lebih utamakan yang prioritas. Hanya buat hobi beli barang ABCD itu bukan prioritas. Tapi akhirnya kita kejar yang ke situ, akhirnya keuangan kita bermasalah, cash flow kita bermasalah. Nah, prioritas itu penting. Dalam hidup ini tentukan prioritas. Nah itu dimulai dari apa? Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan. Nah Tuhan bukannya begini, kamu cari dulu kerajaan Allah baru saya kasih berkat. Bukan. Ayatnya gak bilang begitu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan apa? Ditambah bukan dikasih. Berarti sebenarnya Tuhan sudah kasih berkat sama kita, cuman kita nggak tahu memaintainnya gimana, memanagenya. Makanya Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah, sehingga apa yang terjadi? Saudara dikasih kemampuan bisa memanage berkat itu, sehingga kata Tuhan saya tambah yang lebih banyak lagi. Halo? Barang siapa setia dengan perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Ini bicara maintain. Bahkan ayat ini berkata, kita dilemparin berkat sampai kita bilang, Tuhan kebanyakan ini, berlimpah banget. Itu ayat ini. Nah kalau saudara punya pikiran bagus, saudara bisa tempatkan prioritas dengan tepat, saya yakin deh gak ada orang yang miskin di sini. Amin. Gak ada orang yang gagal di dalam aktivitasnya. Bahkan di dalam rumah tangga Anda, kalau Anda menetapkan prioritas Anda dengan benar, iya kan? Misalkan laki-laki, suami, pulang kerja, prioritasnya apa? Lihat istrimu. Jangan lihat TV, jangan lihat gadgetmu. Lihatin istrimu di rumah. Apa yang baru dia buat di rumah? Mungkin hordeng baru dia ganti, langsung kasih komen, hordengnya bagus sayang gitu. Mungkin taplak meja baru dia ganti, taplak mejanya bagus sayang gitu. Mungkin dia baru siapin makanan di situ, langsung bilang makanannya luar biasa. Mungkin juga dia baru potong rambut, langsung bilang, rambut kamu luar biasa sayang. Itu istri dibilang begitu, wah langsung lihat. Sepanjang hari itu damai sejati, sukacita surgawi terjadi di rumah itu. So, prioritas itu penting. Yang menjadi masalahnya kita suka salah prioritas. Amin. Makanya orang yang menetapkan prioritas, maka mereka akan menggunakan waktu mereka, tenaga mereka, uang mereka, dan pikiran mereka. Mereka gunakan semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Yang keempat kebiasaannya yang kita bangun. Think win-win. Bangun tubuh Kristus bukan berkompetisi. Saya sering kali jumpai banyak orang Kristen satu yang lainnya saling berkompetisi. Merasa bahwa paling benar, paling hebat.
Masalahnya bukan cuma orang Kristen, antara orang Kristen. Gereja yang satu merasa lebih baik dari gereja yang lain. Merasa lebih benar, merasa lebih luar biasa. Padahal jualannya sama istilahnya. Yang kita bahas sama-sama tentang Yesus. Nah, kita harus membangun tubuh Kristus, bukan berkompetisi. Filipi 2 pada ayat yang ketiga berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengar rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ini bicara apa? Roh Kudus bekerja membuat kita efektif menjadi orang yang tidak egois. Tapi mencari kebaikan bersama. Sama-sama katakan kebaikan bersama. Dalam rumah tangga juga gitu, suami istri. Mencari kebaikan bersama. Ini bukan tentang istri aja, bukan tentang suami aja, tetapi tentang kebersamaan. Amin. Dalam rumah tangga bukan untuk bersaing, demikian pula di dalam pelayanan bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling menguatkan. Di dalam tubuh Kristus kita tidak saling melukai. Coba saudara lihat tubuh Anda. Ada tangan berantem sama kaki? Kaki berantem sama kepala? Nggak ada. Tubuh Kristus nggak ada yang berantem. Tubuh Kristus saling menguatkan. So bangun ini. Think, win-win, membangun tubuh Kristus. Bukan kompetisi. Ini kebiasaan yang keempat. Kebiasaan yang kelima, seek first to understand. Artinya mendengar dalam kasih. Yang dibutuhkan orang hari ini adalah apa? Didengerin. Sama-sama katakan didengerin. Iya didengerin. Saudara kalau salaman sama orang, apa kabar? Dia jawab nih. Saya lagi sakit ini. Pasti gak peduli. Orang tuh gak peduli dengan kata orang. Yang dipeduli adalah kata saya didengerin orang. Hari ini saya katakan sama saudara, Anda perlu belajar dengerin perasaan orang, bukan cuma dengerin perasaan Anda. Anda juga perlu mendengar apa menjadi keluhan orang, bukan cuma saudara mengeluhkan persoalan Anda kepada orang lain. Saya seringkali jumpai rumah tangga ribut kenapa suami istri. Karena seorang laki-laki ketika ngobrol sama istri, laki-laki itu solutif, selalu memberikan solusi. Perempuan itu pengen didengar. Seringkali suami istri ribut, istri komplain sama suami. Pak, ini pembantu nih, mama capek. Baju rusak lagi disetrika sama dia. Setrika 1 tahun, udah 3 kali ganti pak. Mama capek nih sama pembantu yang satu ini nih. Dan laki-laki biasanya akan menjawab apa? Pecat aja mah. Kalau kayak begitu mah, bikin susah mama. Dan lihat respon istri Anda. Terus kalau dipecat, yang jadi pembantu siapa? Papa mau suruh mama jadi pembantu. Mama yang nyuci lagi, mama yang setrika lagi. Jadi papa kawinin mama untuk jadi pembantu. Nah saudara, hati-hati. Kalau laki-laki di rumah, para suami, Anda pengen selamat dari serangan istri Anda. Saya kasih tahu caranya. Kalau istri Anda komplain, marah dengan situasi di rumah, dan lain sebagainya tentang pembantu tadi. Cara jawabnya seperti ini Pak. Oh gitu mah. Terus, tambahin. Kasihan mama. Terus Pak, waduh gak bener tuh pembantu. Terus. Gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Nanti setelah selesai saudara, oh gitu ya, kasihan. Udah tuh, ntar dia diem sendiri. Habis itu dia bilang, makasih ya Pak, udah dengerin mama. Tuh, selamatlah suami hari itu, haleluya. Cuman itu doang kuncinya. Makanya saya kasih tahu, kebutuhannya adalah apa? Didengar. Orang tuh pengen didengar. Banyak orang hari ini kesulitan cari tempat di mana bisa dengerin. Makanya saya kalau proses konseling, orang datang sebagai konseli dia, saya sebagai konselor, ketika orang itu menceritakan masalahnya, saya cukup dengerin aja. Tahu nggak? Dengan mendengarkan saja, 50% masalah dia sudah selesai. Luar biasa kan? Jadi artinya saya katakan sama saudara, di sini yang perlu kita lakukan, kita perlu mendengarkan orang lain. Yakobus 1 pada ayat yang ke-19. Hai saudara-saudaraku kasih ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Makanya saudara kalau ngomong sama orang, sebel gak? Kita lagi ngejelasin begini, tiba-tiba, oh iya masuk gini ya? Ya kita mau jelasin lagi, iya begini-gini ya? Kita capek gitu loh. Maksudnya kalau orang ngomong tuh dengerin aja dulu, gitu. Tunggu dia selesai, baru Anda bisa kasih komen. Nah, kebanyakan kita dengerin orang cerita, wih gitu ya, terus, oh bukannya begini ya? Dia baru 10 kata, Anda udah 1000 kata. Itu gak benar begituan, itu capek banget. Nah firman Tuhan ngajarin untuk kita apa? Lambat dalam
berkata-kata. Artinya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita memberikan kita kepekaan, empati untuk memahami orang lain. Zaman sekarang saudara, orang apa? Lulu, gue, bodoh amat. Itu kata dunia. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, kita bisa punya perasaan empati sama orang lain. Yang keenam, kebiasaan kita berubah adalah apa? Sinergi. Yaitu bersinergi dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 pada ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita untuk bisa bekerja sama secara ilahi, bukan bekerja sendiri. Zaman now sekarang orang pikir saya punya kemampuan, saya hebat dengan kemampuan saya. I don't need anyone, saya nggak butuh orang lain. Tidak saudara. Kita perlu membangun yang namanya kerjasama. Salah satu value yang ada di Zion adalah teamwork. Bahwasanya segala sesuatu yang akan berhasil itu karena kerjasama tim. Contoh soal, saya nggak bisa membangun pelayanan ini sendiri. Saya butuh tim yang memainkan musik. Saya butuh tim praise and worship. Saya butuh tim logistik yang menyiapkan peralatan ini semua yang pasang dan bongkar. Saya butuh tim yang menyiapkan sound engineer yang membuat suara saya bisa didengar oleh saudara. Dan semua ini adalah kerjasama tim. Kalau saudara bilang puji Tuhan ya ibadahnya luar biasa. Terima kasih Pendeta Romi. Anda salah. Anda jangan berterima kasih sama saya seorang diri. Semua tim terlibat untuk bisa berhasil ibadah ini. Kasih tepuk tangan dulu buat tim kita yang luar biasa di tempat ini. Jadi kerjasama tim itu penting bersinergi dalam tubuh Kristus. Nah kuasa Roh Kudus membuat kita bisa bekerja sama. Saya sering kali nonton bola. Inggris tuh hebat pemain bolanya. Tapi individualisnya hebat-hebat, hanya kerjasamanya kurang, makanya mereka jarang bisa menang. Saya pernah main jadi tim basket, saya suka main basket. Bagaimana tim saya bisa menang bukan karena jago, tapi karena kami bisa bekerja sama dengan baik. Apapun itu saudara, Anda perlu membangun kerjasama. Dalam rumah tangga juga suami istri harus bekerja sama, jangan bersaing. Papa yang banyak cari duit nih, papa capek. Mama ngapain sih gitu, hitung-hitungan. Zaman sekarang bisa cerai cepat itu. Yang laki kerja, yang istri kerja, mulai hitung-hitungan. Gue penghasilan segini, lu penghasilan berapa? Wah, udah capek deh. Anda mesti berhenti. Anda mesti bangun sinergi di dalam tubuh Kristus. Karena sinergi menghasilkan dampak yang lebih besar daripada pelayanan individu. Saya beri tulisan ini buat saudara bahwa if you want to go fast, you go alone. Tapi if you want to go far, go together. Saudara pilih yang mana? Mau cepat-cepat atau mau panjang? Mau yang mana? Ya, kalau mau panjang jangan sendirian. Anda perlu orang lain. Anda perlu teman bersama dengan saudara. Amin. Yang ketujuh, ini kebiasaannya. Ada berapa sekarang? Dipoto dulu deh, jadi saudara tahu. Ya, ada 7 kebiasaan ini yang harus kita bangun. Dan yang ketujuh adalah sharpen the show. Artinya pembaharuan hidup kita every day. Setiap hari kita harus baharui. Nah saya mau saudara ulang-ulang ini ya di dalam hidup Anda ya. Lakukan terus. Lakukan terus. Dan ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru, kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan yang membuat Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Menjadi pribadi yang efektif dipakai oleh Tuhan. Dan akan orang-orang lain akan bisa melihat dan merasakan sendiri bagaimana perubahan yang terjadi bagi kehidupan Anda. Roma 12 pada ayat yang kedua berkata begini, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Garis bawahi di sini saudara, tetapi berubahlah. Sama-sama katakan berubahlah. Saudara kata berubahlah itu kata kalimat aktif. Kalau saya parsing dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan kata kerja pasif, present, imperatif. Artinya, Roh Kudus itu tidak bekerja satu kali. Datang, lantas selesai. Tapi Roh Kudus itu terus bekerja di dalam kehidupan kita. Artinya, kata ini berarti Roh Kudus sedang mengubah hidup Anda. Anda sedang diubah oleh Roh Kudus, dan diubahnya bukan satu kali, tapi terus menerus. Siapa yang sudah bisa melihat dan merasakan dirinya, sudah beranjak berubah dalam diri saudara? Halo? Dulunya saudara emosian, tapi sekarang gak emosian lagi. Halo? Betul ya? Dulunya Anda tuh kalau keinginannya gak diturutin, marah, meledak gitu. Tapi sekarang sudah bisa kalem. Ada berubah? Oke, good.
Dulunya kalau mobilnya dibalap orang nggak terima, pengen ngejar lagi. Itu saya. Ya. Tapi saya udah bertobat saudara ya, saya sudah bertobat. Ya. Itu berubah, itu perubahan terus terjadi. Terus terjadi. Yang tadinya ngerokoknya 2 bungkus, sekarang 5 bungkus. Ah itu nambah dong kalau gitu. Ya kan? Ya ini berubah, hidup ini berubah terus. Nah itu Roh Kudus bekerja terus di dalam diri kita. Amin. Yang kalau kaget, mampus gue. Sekarang kalau kaget, darah Yesus. Nah ini berubah nih. Amin. Yang dulunya polit, medit, bin kikir. Wah itu nih. Ya kan? Sekarang udah berubah. Nah itu yang ngerjain siapa? Itu tadi. Berubahlah. Itu Roh Kudus. Makanya kata waktu present tense di sini menunjukkan itu tindakan yang berlangsung terus menerus. Jadi sampai hari ini Roh Kudus bekerja nggak? Bekerja. Jadi kalau saudara sambil baba rokok gitu, itu Roh Kudus ada di dalam. Dia lagi kerja tuh. Sedot lagi. Mantap kan? Saya takutnya pas tarik napas nggak keluar lagi napasnya. Kelar itu. Itu Roh Kudus masih ada di dalam diri dia. Jadi jangan pikir Roh Kudus gak ada lagi ya Pak sama orang yang ngerokok. Ada. Saya pikir makanya banyak orang, Pak itu orang baru dibaptis lu Pak. Tapi habis dibaptis dia ngerokok lagi Pak. Berarti gak ada Roh Kudusnya. Tetap ada Roh Kudusnya. Malahan habis dibaptis Roh Kudusnya bilang lu kedinginan ngerokok dulu. Gitu kata dia. Haleluya. Jadi saudara bisa lihat di sini Roh Kudus itu bekerja terus. Makanya untuk kamu bisa berubah, seringkali kita stres. Kita coba dengan kekuatan kita. Nggak bisa. Yang bisa merubah Anda, cuman Roh Kudus. Saya mau galak apapun sebagai pemimpin sama anak buah saya. Kalau Roh Kudus nggak bekerja dan tidak diizinkan bekerja di dalam diri dia, ya dia nggak bakalan berubah juga. Sampai sini sudah ngerti? Orang tua mau keras apapun sama anakmu untuk dia berubah. Tapi kalau Roh Kudus tidak bergerak atau anak itu tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja, ya tidak terjadi apa-apa. Makanya para orang tua Anda perlu berdoa Roh Kudus jamah anak saya dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau saya tanya kesaksian dari Anda yang berdoa buat anak Anda dan Roh Kudus bekerja menjamah anak Anda, saya percaya saudara pasti bersaksi. Karena itu terjadi pada waktu Anda mengizinkan Roh Kudus bekerja. Amin. Berarti nggak bisa dengan kekuatan kita untuk mengarahkan orang untuk bertobat, berubah. Gak bisa, itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Nah, tampilkan lagi 7 area tadi, silakan yang belum foto ya. Jadi ini 7 area kebiasaan ini adalah 7 area yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Dan harusnya dipraktekkan, jangan takut, Anda pasti bisa. Tuhan pasti kasih kemampuan, karena Roh Kudus tidak pernah berdiam diri. Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini untuk membawa kehidupan Anda menjadi orang-orang percaya yang berbeda. Oke, kalau ini adalah 7 kebiasaannya dan sekarang penerapannya. Terakhir ya, ini bagian terakhir penerapannya. Live, love, learn, and leave a legacy dalam hidup orang percaya. Yang pertama berarti kalau gitu apa yang harus kalian lakukan? Hidup. Artinya jalani hidupmu dalam pimpinan Roh Kudus mulai hari ini. Saya hanya mau berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, bukan lagi dikuasai dosa. Bilang katakan amin. Apapun tawaran dosa, apapun tawaran itu. Walaupun mantan Anda sangat menggoda, tetap Anda berkata, saya tetap mau dipimpin Roh Kudus. Amin. Yang kedua, love. Nyatakan kasihmu lewat tindakan. Jangan cuma lewat media sosial. Yang kuat ya say. Tetap percaya Tuhan Yesus ya say. Kita banyak gitu ya. Di medsos kita bisa ketik. Tapi prakteknya turun ke lapangan berani nggak? Belum tentu. Mau tolong, mau bantu, belum tentu. Tapi Roh Kudus sekarang bekerja karena kita punya 7 kebiasaan yang baru. Katakan amin. Makanya kita bisa menyatakan kasih Kristus lewat tindakan kita. Yang ketiga, learn. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh. Saya berdoa nih, Anda menjadi Kristen yang bukan Kristen abal-abal lagi. Tapi Kristen yang berkualitas. Amin. Saudara bukan hanya belajar, ya percaya Tuhan Yesus, tapi tahu firman Tuhan. Sedikit banyak saudara perlu menghafal ayat-ayat Alkitab. Walaupun salah satu anak sekolah minggu bilang, aku gak mau menghafal karena di sekolah aku udah capek menghafal. Gitu saudara. Ada anak sekolah minggu. Maka saya bilang sama kakak sekolah minggunya, jangan bilang menghafal. Ini berkat firman Tuhan yang akan menjadi sukacita buat kamu. Nah, ajarin dia, kasih trik yang berbeda untuk dia.
Yang keempat adalah apa? Bukan cuma belajar, tapi leave a legacy. Ini yang kata-kata Paulus kepada Timotius. Paulus bilang sama Timotius, apa yang telah engkau dengar dari aku, ajarin lagi sama orang lain yang dapat mengajar lagi. Ini 4 layer. Dari Paulus ke Timotius, Timotius ke muridnya, muridnya Timotius ke muridnya lagi, itu 4 layer. Saya berdoa makanya di Zion saya terus mengajar buat layer-layer yang ada di tempat ini. Saya mau kembangkan terus mereka. Kenapa? Karena kita ingin meninggalkan dampak rohani. Hidup harus berdampak. Katakan amin. Iya kan? Kalau ke Manado itu ada tulisan Sito Timo Tumoto. Ah, itu dia. Memanusiakan orang lain gitu. Artinya berdampak hidupmu bagi orang lain. Saya berdoa semua yang hadir hari ini menjadi orang-orang yang berdampak. Bilang amin dulu nih. Suami berdampak bagi istrinya, katakan amin Pak. Istri berdampak bagi suaminya, katakan Bu. Amin, ya kan? Saya berdoa buat saudara semuanya bawa dampak ini. Jadilah dampak. Kamu harus berdampak. Kalau suami mau kerja, puji dia. Papa ganteng deh. Papa luar biasa. Percaya deh. Itu uang dapat yang di luar gaji semestinya, itu pasti akan dikasih lihat sama suami. Nah itu dia. Gak ada yang disembunyiin. Karena suami merasa, wah dipuji luar biasa. Bahkan suami walaupun gak punya mobil, mau kerja dipuji sama istrinya. Papa luar biasa, papa ganteng, papa hebat. Wah itu suami berangkat kerja, itu bangganya luar biasa. Padahal naik Gojek sampai dia bilang, bang AC-nya kecilin dikit bang, AC-nya kecil dikit bang. Naik Gojek berasa naik mobil saudara. Jadi betapa pentingnya support satu dengan yang lainnya. So saya closing dengan ini. Tulisan seperti ini. Ya, next slide terakhir. Ketika kita menerima Roh Kudus, berarti apa yang terjadi? Mulai hari ini hidup kita harus menjadi kesaksian. Amin. Kasih kita bukan lagi cuma di lip service, tapi nyata dilihat orang. Dan pembelajaran kita tidak pernah berhenti, tapi berkelanjutan dan warisan rohani kita harus kita tinggalkan buat orang-orang di sekitar kita. Saya berdoa buat saudara, Anda pulang hari ini diberkati, Anda pulang hari ini sukacita, Anda pulang hari ini mengalami lawatan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang sama Tuhan, mari kita bawa hidup kita sama Tuhan. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku, menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus, sobat yang setia. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur